Pak Tikman nunggu siapa ya? Waalaikumsalam Pak Bambang. Itu nunggu dari pimpinan sini Pak. Ada yang mau disampaikan? Monggo, kan yang punya hajat sini. Oh Bu, sebentar, tunggu. Sebentar. Saya ngikut, saya sebagai prajurit Bang ikut diperintah kemana aja. Kalau suruh gotong Pak Gagi tak gotong. Soalnya kan ada yang mau disampaikan ini, sampaikan dari masing-masing prodi kan terkait dengan tugas akhir. Nanti setiap prodi sepertinya bicara. Ya Bu Ani ya, Bu Ani ya? Ya Pak. Iya Pak. Bentar, katanya Bu Adik loadingnya lama. Dia chargernya ketinggalan di ruang rapat nih Mbak Bambang. Nah, baru itu dia, iya. Ada gini-gini. Apa? Lagi angkem di tapi yang ini Pak Bang, Pak Ramang belum mulai ya? Pak Ramang udah di ruangan kok, Bu. Yuk, tolong. Bentar, ini kok nggak bisa? Belum. Oh, maaf. Suruh buka toh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang tahu Bapak Kumbadi Dowikseso, para struktural, Kaprodi, Sekprodi, kemudian ini dari tim BPSI UNAS ya, Bapak Sutikman, kemudian Bapak Lili, kemudian rekan-rekan mahasiswa yang semester ini akan menyelesaikan tugas akhir ya, Prodi Akuntansi, Manajemen, dan Pariwisata. Hari ini akan disosialisasikan buku pedoman tugas akhir ya. Di format buku yang baru ini
ada 2 yang akan dijalankan, tapi bertahap ya. Artinya yang pertama tugas akhir bentuknya itu skripsi, kemudian yang kedua tugas akhir bukan skripsi, artinya bentuk publikasi ke dalam jurnal. Nah, karena kita masa transisi, untuk semester ini kita masuk ke pola yang TAS, tugas akhir skripsi. Tetapi memungkinkan kalau memang Anda siap, kemudian pembimbing juga siap, artinya mau bekerja keras, terutama untuk Anda mahasiswa ya yang dalam hal ini akan menyelesaikan tugas akhirnya, silakan menempuh yang TAPS. Tetapi karena masanya transisi, semester ini kami menghimbau ke arah atau menggunakan yang TAS, tugas akhir skripsi. Nah, mekanismenya adalah nanti akan disampaikan para kaprodi dari manajemen akuntansi dan pariwisata, kemudian mulai semester ini juga kita akan menggunakan sistem selain yang selama ini Anda kenal itu masuk ke link untuk pengisian KRS, kemudian melalui akun Anda masing-masing ya untuk masuk ke akademik online, kemudian masuk ke login skpi.unas.ac.id, maka berikutnya akan masuk ke Sintanas, Sistem Informasi Tugas Akhir Nasional, yang nanti akan diinformasikan, akan dijelaskan, diterangkan oleh pihak BPSI UNAS yang akan dijelaskan oleh Bapak Sutikman dan Bapak Lili. Semester ini kita akan mulai masuk proses pemilihan, proses bimbingan, proses pendaftaran seminar proposal, proses pelaksanaan bimbingan setelah seminar proposal, sampai Anda proses siap untuk masuk pendaftaran ujian tugas akhir. Nanti akan diumumkan waktu dan tanggalnya mulai kapan Anda akan mendapat tugas akhir, semuanya ada di aplikasi Sintanas. Kami berharap Anda betul-betul menyimak apa yang kami sampaikan hari ini agar tidak menyulitkan Anda sendiri, karena kita akan menjalankan semua prosesnya melalui Sintanas, Sistem Informasi Tugas Akhir Nasional. Dan nanti Pak Sutipan dengan Pak Lili akan menjelaskan apa Sintanas, kemudian juga akan dijelaskan mungkin prosesnya tanya jawab kepada Anda, karena memang kalau Anda harapan kami Anda lebih mengerti ya dengan apa yang kami sampaikan hari ini, agar sesuai dengan agenda-agenda yang akan kami umumkan berikutnya, prosesnya. Setelah ini Anda akan melalui tahapan seperti mungkin Anda pernah dengar dari kakak-kakak kelas Anda. Masuk tahapan berikutnya adalah pendaftaran pembimbing skripsi sesuai dengan pengumuman yang sudah di-share oleh grup admin EPB. Hari ini juga akan di-launching ya Sintanas, kemudian Anda akan masuk ke program tersebut sampai nanti Anda masuk pendaftaran seminar proposal. Jadi tolong disimak, tolong dicatat hal-hal yang memang penting, dan ini memang penting untuk Anda. Kalau Anda nanti tidak bisa, maka nanti ada proses penuntunannya di tutorialnya yang akan disampaikan oleh Pak Sutikman dan Pak Lili. Nah, harapan kami pokoknya Anda hari ini mengerti jelas apa yang kami sampaikan, agar Anda juga tepat waktu menyelesaikannya. Jika tidak, Anda tidak bisa masuk program semester ini, tidak bisa menyelesaikan sesuai dengan deadline yang akan kami umumkan, maka Anda dengan terpaksa tidak bisa menyelesaikan tugas akhirnya semester ini. Kenapa seperti itu? Karena memang setelah Anda memilih pembimbing skripsi, Anda akan masuk ke tahapan berikutnya itu pra-proposal. Pra-proposal ini akan diumumkan waktu dan tanggalnya beserta peraturan, kemudian proses administrasinya, apa saja. Kalau sedikit saya singgung pra-proposal di situ, Anda akan dilatih oleh beberapa dosen Fakultas Ekonomi di 3 prodi, yaitu mengenai metode penelitiannya untuk penyelesaian tugas akhir Anda, kemudian Mendeley untuk pembuatan daftar pustaka, atau bagaimana Anda membuat referensi-referensi ya, atau mungkin bentuk-bentuk lain yang nanti akan disampaikan oleh dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari 3 prodi.
kemudian nanti Anda akan masuk proses pengenalan Turnitin yang memang wajib mulai semester ini, kemudian Anda akan dikenalkan di praproposal, itu adalah interpretasi untuk data. Ada 4 tahapan yang Anda akan ikuti di ujian praproposal, ujian kompetensi yang bagian dari SKPI. Nanti berikutnya akan kami umumkan kapan waktunya, tetapi setelah proses pemilihan pembimbing, maka Anda akan kami dorong masuk ke praproposal. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lengkapnya mengenai teknis penulisan tugas akhir yang ada di buku pedoman, sementara ini ya, bentuknya masih soft file, hard file-nya proses cetak dipercetakan, kemudian nanti akan dijelaskan lebih lanjut sekiranya contoh-contoh yang memang Anda sudah baca di contoh skripsi dari kakak kelas Anda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, nanti akan disambung, dilanjutkan oleh para Kaprodi dan Sekprodi, kemudian oleh tim BPSI, Bapak Sutikman dan Bapak Lili. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Bambang atau Bu Muani atau Pak Ramang sebelum nanti kita persilakan tim BPSI UNAS. Baik, terima kasih Bu Wadek. Saya coba melanjutkan tadi penjelasan dari Ibu Wadek mengenai tugas akhir. Selamat siang mahasiswa sekalian yang saat ini sedang berada di kalian mencapai semester 7, di dalam KRS-nya sudah memilih tugas akhir sebagai mata kuliah untuk penyelesaian studi kalian di UNAS. Nah, mungkin perlu kami jelaskan sedikit untuk semester ini, semester ganjil 2021-2022 itu ada pergeseran atau perbedaan sedikit dengan sebelum-sebelumnya. Kalau semester sebelumnya itu kan kita hanya tugas akhir itu skripsi, ya. Dari buku pedoman penulisan skripsi itu hanya satu pilihan. Nah, yang sekarang mulai semester ini kita istilahnya itu tugas akhir, ya, bukan skripsi. Nah, di dalam tugas akhir itu dibagi menjadi 2, tugas akhir skripsi dan tugas akhir bukan skripsi. Baik, saya share aja ya. Sudah kelihatan belum ya dari sana ya? Dari Bu Muhani udah kelihatan, Bu Muhani. Oke, terima kasih ya. Sudah Pak Bambang, sudah Pak. Oke, matur nuwun. Nah, tugas akhir itu didefinisikan sebagai merupakan salah satu mata kuliah wajib mahasiswa pada semua program studi di Fakultas Ekonomi, ya, program sarjana T1. Nah, tugas akhirnya terdiri dari tugas akhir skripsi atau tugas akhir bukan skripsi, ya, tugas akhir skripsi. Jadi kalian boleh memilih jalur yang mana, yang skripsi atau yang bukan skripsi. Namun setiap pemilihan itu ada konsekuensinya tersendiri. Jadi untuk tugas akhir skripsi berarti sama dengan semester-semester sebelumnya, ya, kalian milih dosen pembimbing, lalu nanti ada seminar proposal, lalu menyelesaikan bab 4-5, lalu ujian. Ya. Nah, untuk tugas akhir skripsi yang sekarang itu kalian harus mengirimkan dokumentasi tugas akhirnya ke publikasi skala lokal, ya, di UNAS untuk yang tugas akhir skripsi. Nanti di prodi kalian sudah ada tugas akhir yang skripsi itu akan ditampung di mana, ya. Jadi mungkin prodi manajemen nanti akan ada publikasi untuk tugas akhir skripsi, lalu di prodi akuntansi juga ada tugas akhir skripsi, itu ada namanya
Prabu nama jurnalnya, lalu di pariwisata juga nanti ada nama jurnalnya, ya. Nah, untuk tugas akhir skripsi kita agak perketat sedikit, Turnitin-nya adalah maksimal 25%. Lalu masuk ke jurnal berskala lokal di masing-masing prodi. Sedangkan tugas akhir bukan skripsi itu adalah kalian harus submit itu ke publikasi di luar UNAS, minimal Sinta 5, ya. Tentunya untuk yang tugas akhir bukan skripsi itu bentuknya berarti jurnal, itu waktunya adalah sebelum kalian menyelesaikan semester, ya. Jadi sebelum semester ganjil ini berakhir, kalian sudah ada apa itu namanya, letter of acceptance atau LOA dari publikasi di tempat saudara ngirim jurnal itu tadi, Sinta 5, bahwasanya publikasi kalian untuk TABS-nya itu diterima. Nah, kalau sudah diterima berarti kalian sudah nggak harus menyelesaikan lagi bentuk skripsinya. Jadi hanya seperti itu aja. Berikutnya mungkin dari saya penekanannya hanya itu, ya. Saya kira mungkin akan dilanjutkan oleh Ibu Muhani sebagai apa namanya, Kaprodi Manajemen. Untuk lebih detailnya mungkin Bu Muhani bisa jelaskan lagi apa namanya, mengenai tugas akhir. Silakan Bu Muhani, ya. Ya, terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk alurnya sebenarnya skripsi yang sekarang sama yang lalu itu nggak berbeda jauh, seperti yang sudah diinfokan oleh Pak Bambang dan Bu Rahayu. Cuma di sini ada sedikit perbedaannya. Yang pertama itu adalah Turnitin. Kalau sebelumnya plagiarisme aja tergantung berdasarkan dospennya. Nah, kalau sekarang itu Turnitinnya maksimal 25%. Baik yang jalur TAS maupun jalur TAPS. Dan juga baik jalur TAS dan maupun jalur TAPS itu sama-sama harus masuk ke jurnal. Bedanya kalau jalur TAS itu adalah jurnalnya, jurnal intern kita, yaitu jurnal masing-masing prodi. Dan kalau TAPS itu jurnalnya harus minimal Sinta 5. Nah, kemudian ada beberapa banyak pertanyaan dari mahasiswa mengenai uji kompre sama tugas akhir. Nah, tugas akhir itu kan pengganti skripsi. Dulu namanya skripsi, sekarang tugas akhir. Jadi, baik kompre maupun tugas akhir itu nggak ada di web kuliah. Jadi, banyak yang nanya ke saya, Bu, kok saya di komprenya itu, mata kuliah kompre nggak ada di web kuliah. Nah, kompre itu masuk bagian dari tugas akhir. Jadi, nanti di sidang itu ada ujian komprenya. Jadi kompre itu merupakan bagian dari tugas akhir, ya. Jadi nanti sidang ada ujian teori, itu namanya ujian kompre. Jadi nggak ada di dalam web kuliah. Itu aja tambahan dari saya, Pak Bambang. Mungkin selanjutnya bisa ditambahkan oleh Pak Ramang. Silakan Pak Ramang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Muhani, Kaprodi Manajemen. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Wadek, kemudian para Kaprodi, Sekprodi, dan para mahasiswa calon penulis KTA semester 7 ini. Selamat pagi, salam pariwisata. Tidak perlu banyak yang saya sampaikan, tadi sudah disampaikan oleh Kaprodi Akuntansi, Kaprodi Manajemen, pada prinsipnya sama, tetapi apa namanya, saya hanya menekankan kalau dari Prodi Pariwisata sendiri, total yang sudah mengisi KRS adalah 31 mahasiswa yang akan menulis KTA ini. Nah, dari penjelasan dari akuntansi dan manajemen tadi, Kaprodi masing-masing, itu sama halnya bahwa penekanannya di dalam Turnitin 25%, kemudian ada perbedaan yang sebelumnya dari yang sekarang, kemudian harus Sintanas mengisi, nanti akan dijelaskan oleh pihak BPSI bagaimana Anda mengisi memilih dosen pembimbing, kemudian penentuan dosen pembimbing. Nah, yang perlu kami tekankan bahwa untuk pemilihan dosen pembimbing
dijadwalkan adalah yang paling dekat adalah mulai hari ini, tanggal 7 sampai tanggal 9 Oktober, kemudian penentuan dosen pembimbing adalah 13 sampai 14 Oktober. Jadi saya berharap khususnya mahasiswa pariwisata yang mengambil KTA, 31 mahasiswa mudah-mudahan ikut semua ya pada kesempatan ini, karena kesempatan ini harus digunakan sebaik-baiknya untuk Anda mengisi atau mengetahui bagaimana Sintanas itu, bagaimana Anda memilih dosen pembimbing, bagaimana Anda mendapatkan dosen pembimbing, kemudian judul, terutama judul. Jadi memang kita gercep sekarang gerakan cepat, dikejar oleh waktu, pemilihan dosen pembimbing mulai hari ini sampai tanggal 9 dengan melalui Sintanas. Nah, nanti dijelaskan oleh pihak BPSI tentang bagaimana Anda mengikuti atau mengikuti alur dari Sintanas itu sendiri. Saya rasa cuma itu aja Bu Mohani dari Prodi Pariwisata, dan Pak Bambang mungkin yang lebih cepat lagi untuk kita berikan kesempatan kepada Pak Tikman atau pihak BPSI untuk menjelaskan bagaimana Sintanas ini, bagaimana mahasiswa mengakses, bagaimana mahasiswa memilih dosen, bagaimana penentuan dosen pembimbing, dan seterusnya. Saya serahkan kembali ke Bu Mohani. Silakan Bu Mohani. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Pak Gage ataupun Bu Subur? Baik, terima kasih Ibu Kaprodi. Mungkin hanya menambahkan sedikit. Tadi melanjutkan tentang dalam pelatihan kan pra proposal itu kan ada peta hitam, termasuk mendelay ya. Kalau bagi yang sudah ikut mendelay, nanti biaya akan dikurangi dari biaya yang pelatihan proposal 350 itu. Dengan bukti mungkin sertifikat sama pembayarannya nanti ya bisa diajukan. Jadi intinya akan dikurangi dari pelatihan biaya pelatihan pra proposal itu. Mungkin itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Subur. Selanjutnya Pak Gagi, ada yang ingin ditambahkan Pak? Ya, halo. Tidak ada. Ya, mohon izin tadi baik, saya ada. Kalau tidak ada, kami belum ada tambahan. kepada. Oh, ada ya. Baik, silakan. Belum ada Pak tambahan. Gagi. Cukup, Bu. Ya, baik, selanjutnya kami persilakan kepada Pak Tikman untuk mempresentasikan mengenai aplikasi dari tugas akhir ini. Silakan Pak Tikman. Baik, terima kasih Bu Mu atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para pimpinan struktural Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Dekan, Bapak Wadek, para ketua program studi yang hadir pada pagi hari ini, serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kesempatan kepada kami dari tim Badan Pengelola Sistem Informasi terkait dengan sosialisasi Sistem Informasi Tugas Akhir Universitas Nasional. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan aplikasi ini bahwa rencananya mulai besok Jumat itu sudah mulai di launching. Jadi rekan-rekan mahasiswa sudah bisa menggunakan atau memanfaatkan aplikasi ini. Mungkin kalau tertera di awal namanya Sistem Informasi Tugas Nasional, tapi kenyataannya nanti adalah aplikasi Tugas Akhir Universitas Nasional. Yang mana pada aplikasi ini diharapkan seluruh proses kegiatan tugas akhir itu
dilaksanakan sudah menggunakan by system. Jadi tidak ada proses manual. Mulai dari upload proposal, kemudian melihat jadwal atau timeline yang dibuat oleh ketua program studi, kemudian seminar proposal itu sendiri, bimbingan proposal maupun bimbingan tugas akhir, serta sampai sidang tugas akhir itu sudah by system. Jadi tidak ada proses manual lagi. Dengan demikian, ini diharapkan dapat mempermudah rekan-rekan mahasiswa maupun Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada umumnya untuk mengelola kira-kira kegiatan tugas akhir yang akan diimplementasikan di semester ganjil 2021-2022. Itu sebagai sebagai intro daripada pagi hari ini. Selanjutnya kami akan coba mempresentasikan aplikasi itu sendiri. Mohon izin, sudah kelihatan di monitor Bapak Ibu sekalian? Sudah, Pak Tikman. Oke. Baik rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pagi hari ini BPSI hanya fokus untuk di menu mahasiswa. Karena memang audiensi hari ini adalah audiensi dengan mahasiswa. Sebelum memulai loginnya, perlu kami sampaikan bahwa untuk user dan password itu adalah nomor pokok dan password yang dipergunakan mahasiswa untuk kegiatan pengisian KRS maupun kegiatan kuliah melalui web kuliah. Jadi pada prinsipnya adalah satu user itu untuk semua aplikasi. Jadi usernya tidak beda-beda. Mohon izin rekan-rekan sekalian, terutama yang namanya Iska, saya pinjam usernya, tapi passwordnya ini bukan password Anda, ini karena masih di dummy, jadi passwordnya itu dari kami. Oke. Ini adalah tampilan dashboard aplikasi tugas akhir Universitas Nasional. Ini masih kosong, Mbak Iska belum melakukan apa-apa. Yang pertama setelah masuk itu yang dibuka adalah melihat schedule. Schedule sendiri mahasiswa bisa memilih proses tugas akhir. Di sini sudah ada timeline yang dibuat oleh ketua program studi atau yang dibuat oleh program studi, mulai dari pemilihan judul dosen pembimbing, kemudian penentuan dosen pembimbing dan tugas akhir, kemudian bimbingan proposal tugas akhir, terus seminar proposal tugas akhir, kemudian bimbingan tugas akhir itu sendiri sampai sidang tugas akhir. Ini timelinenya sudah dibuat sedemikian rupa oleh program studi, jadi rekan-rekan mahasiswa bisa berhitung atau bisa menganalisa dirinya sendiri terkait dengan seluruh proses kegiatan tugas akhir itu sendiri. Kemudian ini time schedule yang sudah di Oke. Setelah melihat time scheduling, langkah berikutnya adalah rekan-rekan mahasiswa mengajukan dosen pembimbing. Mohon izin besok itu insya Allah sudah ready tutorialnya. Hari ini kita finishing. Kemudian pilih judul dan pembimbing. Di sini tinggal klik menu data tambah data pengajuan.
Tampil seperti ini, diisikan judul pembimbing. Ini maksudnya judul judul proposalnya. Kita ketik di sini, Anda ketik di sini, misalnya apa ya? Strategi marketing lah. Marketing penjualan di era digital misalnya. Kemudian konsentrasinya apa? Ini disesuaikan dengan program studinya masing-masing. Di manajemen ada apa saja, kemudian di akuntansi ada apa saja, di pariwisata apa saja. Ini penting rekan-rekan mahasiswa diisi itu untuk pada saat ketua program studi menunjuk pembimbingnya itu dipilih dosen yang memang kompetensinya sama dengan judul pilihan Anda dan konsentrasi. Supaya tidak salah menunjuk orang, kira-kira demikian. Misalnya manajemen pemasaran. Dan kemudian latar belakang masalahnya ini ditulis secara lengkap. Apa yang menelatar belakangi judul ini dibuat. Ditulis di sini secara lengkap. Latar belakang masalah nanti ditulis secara rinci. Ini secara rinci. Kemudian tujuan penelitiannya apa? Ini juga dimasukkan. Tujuan penelitiannya misalnya menganalisa prospek marketing di ditulis di sini tujuan penelitiannya. Kemudian metodologi penelitiannya apa? Ditulis metode penelitiannya. Misalnya pakai kuantitatif atau kualitatif. Ya nanti anulah dikonsultasikan dengan apa namanya kuantitatif sama dengan PA-nya. Kemudian mata kuliah yang relevan ini diisi. Kira-kira judul apa namanya proposal yang diajukan relevansinya dengan mata kuliahnya apa? Ini kalau nggak salah di ini ada ada manajemen pemasaran. Mohon kalau salah saya diluruskan ya Bu Muhaini, mohon izin. Ya ini contoh saja pemasaran. Kemudian referensinya juga ditulis. Referensinya itu diambil dari buku apa saja, literasinya diambil dari internet atau e-book atau apa saja dimasukkan semua di sini. Misalnya setelah itu, sebentar, saya pindah ini dulu. Oke, tadi salah satu ketua program studi menyampaikan bahwa untuk yang sekarang ekonomi itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis memberlakukan 2 kategori tugas akhir. Yang pertama skripsi, yang kedua adalah publikasi. Ini jangan salah pilih ya, nanti disesuaikan. Kalau memang publikasi ya dipilih publikasi, kalau skripsi ya skripsi. Misalnya saya mengambil skripsi. Setelah mengisi data ini semua, rekan-rekan mahasiswa langsung klik simpan perubahan. Pojok kanan atas pengajuan judul Anda berhasil dikirim. Kemudian nama-nama yang Anda ketik barusan sudah ada di sini. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah Anda menambahkan dosen pembimbing yang Anda inginkan. Tinggal klik tambah dosen pembimbing. Misalnya di sini adalah
Ini di checklist saja. Maksimum adalah 4. Nanti kalau memang ada pembaharuan ya nanti kita perbarui, misalnya kalau ada dari fakultas atau prodi menghendaki 5, nanti filternya akan kita perbaiki. Setelah Anda menentukan pembimbing, ini klik simpan perubahan. Kita lihat di bawahnya. Nah, nama-nama yang Anda pilih itu tampil di dashboard Anda, pembimbing yang Anda pilih. Kalau Anda ingin mengganti nama pembimbing, tinggal klik hapus. Klik hapus, kemudian Anda tambahkan lagi siapa pengganti yang Anda inginkan. Ini di-clash lagi, terus kemudian simpan perubahan. Kembali menjadi 4. Setelah ini, rekan-rekan mahasiswa bisa melihat di kanan kiri atas ini, bahwa proposal Anda sekarang dalam posisi sedang ditinjau, artinya sudah terkirim ke program studi. Nah, proses selanjutnya apa? Proses selanjutnya adalah mahasiswa menunggu hasil verifikasi yang dilakukan oleh ketua program studi. Apakah proposal Anda disetujui atau ditolak atau disetujui dengan catatan dan lain sebagainya. Jadi setelah ini nunggu. Kalau nggak salah tadi kalau kita lihat di mana, di pengajuan itu sendiri ada mana tadi? Scheduling, sorry. Nah, di sini kalau kita lihat rekan-rekan mahasiswa bahwa ini mohon izin saya mengambil data fix ya Bu Muhani sesuai dengan edaran kemarin, bahwa mulai tanggal 7 hari ini sampai dengan Sabtu 9 Oktober misalnya ini untuk pemilihan judul, kemudian Rabu 13 sampai 14 Oktober ini menunggu verifikasi. Jadi hampir kurang lebih seminggu ya, seminggu menunggu hasil verifikasi yang dilakukan oleh program studi. Nggak perlu misalnya rekan-rekan mahasiswa setelah diupload ditungguin, nggak perlu. Tunggu aja nanti seminggu lagi dibuka. Apakah memang proposal Anda disetujui atau tidak. Oke, baik kita kembali ke menu pengajuan. Judul pembimbing. Tidak disetujui. Oke, contoh di awal misalnya tidak disetujui, misalnya nih. Ya, tidak disetujui. Nah, saya tinggal refresh nih. Nah, di sini berubah bahwa proposal Anda tidak disetujui. Terus kemudian di sini ada notifikasi, silakan diperbaiki metode penelitian yang digunakan ya, gitulah pokoknya. Ini bahasa kaprodinya bahasa anak muda ya, pakai ya. Setelah itu, nah, kalau tidak disetujui bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya mahasiswa mengubah judul yang yang diajukan di awal tadi. Caranya bagaimana? Caranya tinggal klik ini, ada tombol ubah data pengajuan. Tinggal diklik. Tadi catatannya adalah metode penelitiannya yang menjadi catatan. Ganti di sini. Bukan kuantitatif, misalnya kualitatif. Kemudian disimpan. Kita lihat di sini berubah menjadi kualitatif. Nah, statusnya di sini berubah lagi. Statusnya berubah menjadi sedang ditinjau. Itu akibat karena ada perubahan. Perubahan dari proposal yang diajukan semula. Nah, kemudian kita tunggu sekarang apa hasil dari verifikasi ketua program studi. Kita tunggu beberapa saat. Oke, kita lihat sekarang. Proposalnya disetujui. Berarti
untuk kuliah pembimbing. Belum Masuk ke bimbingan. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah ini. Bimbingan apa proposal? Di apa namanya, langkah sering berikutnya adalah rekan-rekan mahasiswa mengupload proposal. Saya masuk ke pembimbing dulu. Sebentar, ini nunggu di apa? Nunggu dimasukkan pembimbingnya. Oke. Langkah berikutnya adalah upload proposal. Upload proposal. Rekan-rekan mahasiswa bisa melihat di atas nih. Ternyata pembimbing yang disetujui adalah Pak Elwisam. Nah, perlu saya sampaikan dan mohon dikoreksi ya, para ketua program studi yang hadir pada pagi hari ini. Takutnya saya salah atau mendahului kehendak. Jadi, tidak otomatis pembimbing yang Anda ajukan itu sesuai dengan apa yang Anda ajukan. Betul ya Pak Bambang, Bu Muhani maupun Pak Ramang? Betul, Pak. Ya. 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 Betul Pak Tikman. Ya, siap. Jadi nanti program studi itu akan menentukan pembimbing yang memang kompetensinya itu disesuaikan dengan judul yang Anda pilih. Jadi jangan marah-marah. Misalnya, loh, saya ngajuin A kok nggak disetujui jadinya B. Bukan seperti itu. Artinya program studi itu Anda dibimbing, dikasih partner orang yang memang kompeten di bidangnya. Jangan sampai nanti gerutu Anda memilih pembimbing yang Anda inginkan, ternyata pada saat berjalannya ya ogah-ogahan bimbing, terus ditanya ngalor ngidul nggak bisa jawab, yang rugi adalah Anda sendiri. Nah itu positive thinking aja sama program studi. Oke, baik. Nah, yang perlu saya sampaikan begini rekan-rekan mahasiswa, bahwa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu hanya menganut satu pembimbing. Jadi nanti jangan bertanya-tanya kok pembimbing duanya nggak nongol-nongol ya. Nah, itu memang di ekonomi dan bisnis menganut satu pembimbing. Baik, berikutnya yang dilakukan adalah apa tadi saya sampaikan, yaitu upload berkas ke menu bimbingan, kemudian pilih upload berkas. Ini Anda saya yakin sudah pada pinter semua. Di sini judul laporan bimbingannya berarti apa tadi? Judul bimbingannya itu ini baru apa? Gini saja deh. Mungkin ini kepada yang terhormat itu aja deh. Kepada yang terhormat Ketua Program Studi, berikut saya sampaikan ini langsung bimbingan, bukan pertama kali upload, belum lah. Langsung bimbingan. Langsung bimbingan. Paling itunya bukan ke Kaprodi tapi ke pembimbing. Oh iya. Jadi gini, mohon maaf, ini berarti langsung kepada yang terhormat nama pembimbingnya ya. Ya, dosen pembimbing. Dosen pembimbing ya, Pak? Iya, dosen pembimbing, Pak. Ya, maaf Pak Bambang, pembimbing. Ya. Berikut saya sampaikan proposal atau berkas proposal lah. Berkas proposal terkait dengan penelitian yang akan saya lakukan. Mohon arahan dan bimbingannya. Kemudian tinggal upload deh. Mohon maaf para ketua program studi, ini yang diupload PDF atau Word ya? Word ya? Word Pak sebaiknya. Saya kira Word ya. Baik, Word ya. Oke, baik. Jadi yang diupload adalah versinya adalah doc dan maksimum itu adalah 2 mega.
maksimum adalah 2 mega. Sebentar. Ini contohnya. Kemudian tinggal klik simpan. Oke. Nah, ini sudah masuk apa yang sudah rekan-rekan upload. Ini sudah masuk kategori bimbingan skripsi sudah mulai. Nah, sekarang langkah berikutnya apa? Tahapan berikutnya adalah rekan-rekan mahasiswa menunggu apa respon dari pembimbing tugas akhir itu sendiri. Kita tunggu beberapa saat apa respon dari dosen pembimbing tugas akhir. Ini saya tinggal refresh. Baik, rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setelah pembimbing tugas akhir memberikan respon, ini bisa dilihat di sini di warna biru ini adalah notifikasi atau catatan atau pesan yang disampaikan oleh dosen pembimbing. Kemudian Anda bisa download materi yang berasal dari pembimbing. Setelah itu, sebentar. Tutup. Bisa. Oke, bimbingan ini sesuai dengan periode waktu yang ditentukan oleh program studi. Baik, setelah kita melihat seperti ini, kemudian download berkas hasil koreksian dari pembimbing skripsi. Langkah berikutnya adalah rekan-rekan mahasiswa itu mengupload berkas yang telah Anda perbaiki. Berikut saya sampaikan hasil perbaikan proposal. Ini diupload ulang. Sebentar. Simpan. Nah, ini bimbingan sudah memasuki bimbingan kedua. Tadi bimbingan pertama, sekarang bimbingan kedua. Nanti berapa jumlah Anda melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing tugas akhir ini akan terekod berapa kali. Jadi Kaprodi bisa monitoring si A, si B, si C itu bimbingannya sudah berapa kali gitu. Jangan sampai nanti nggak pernah bimbingan, tahu-tahu sidang skripsi atau enggak sidang proposal ya Pak Bambang ya. Ya betul. Nah ini saya simulasikan nanti tergantung nanti berapa jumlah bimbingannya tergantung dari mahasiswa dan dosen pembimbing tugas akhir itu sendiri. Nah sekarang kita lihat misalnya 2 bimbingan ini selesai. Nah kita tunggu. Sebentar. Statusnya belum saya munculin. Patokan button dulu, buttonnya hilang. Yang ini. Nanti saya setuju, buttonnya jadi warna putih. Oke, sekarang kita tunggu persetujuan dari pembimbing tugas akhir.
Oh iya, perkenalkan ya, saya dibantu oleh Pak Lili nih sebelah kanan saya. Oke, terus kemudian kita lihat. Oke. Kalau statusnya di sini sudah disetujui, maka proses bimbingan sudah berakhir. Tahapan berikutnya adalah seminar proposal. Nah, bentar. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya ke ini, schedule lagi. Kalau tadi yang pertama proses tahapan TA itu bagaimana, sekarang rekan-rekan mahasiswa mengambil jadwal seminar proposal. Nah, ini di pengajuan, di sini ngambil jadwal seminar proposal. Kalau ini nanti tahu apa namanya jadwalnya kapan saja, persyaratannya apa saja nanti ada di sana. Kita sekarang ngambil jadwal seminar proposal. Sebentar, saya ini terganggu sama tampilan ini nih. Tampilan apa? Tampilan Zoom, geser ngalor, geser ngidul. Oke. Nah, di sini kita lihat itu ada pelaksanaan di 21 Oktober 2021 untuk jadwal seminar. Nah, rekan-rekan mahasiswa itu bisa milih jadwal yang ada di sini. Nah, misalnya ajukan jadwal. Kita tunggu. Sudah tersedia. Oke, coba yang lain. Artinya sudah tersedia nih. Sudah tersedia. Kemudian kita cari yang bawah. Sebentar jamnya. Nah, berhasil kita ajukan. Kemudian kita lihat di sini. Di mana tadi? Di atas aja. Nah, di atas. Nah, jadwal yang Anda pilih ini jadwal pelaksanaan yang Anda ajukan. Kemudian statusnya nunggu disetujui ketua program studi bahwa jadwal yang Anda pilih tadi disetujui atau tidak. Kita tunggu apa namanya respon dari program studi. Nah, aku refresh ya. Sekarang saya refresh. Nah, berubah statusnya bahwa jadwal yang Anda pilih disetujui oleh ketua program studi. Nah, langkah berikutnya adalah ini kita lihat jadwal seminar ya. Nah, kita lihat di schedule jadwal seminar proposal dengan nama bla bla bla. Ini nanti akan nama ruang sidangnya ini, tanggalnya segini, jamnya segini. Persyaratannya ada di sini. Nanti mohon koreksinya ya, para ketua program studi. Kalau persyaratannya ada yang kurang, mohon bisa dikoordinasikan dengan kami. Nah, kemudian di sini mengupload proposal yang sudah matang tentunya, yang mau diseminarkan kita upload di sini. Judulnya tadi sebentar, judulnya adalah strategi marketing di era digital. Kemudian kita browse. Sekali lagi ya, saya tekankan bahwa yang diupload di sini adalah proposal yang sudah fix, yang sudah ditandatangani, ya Pak Bambang ya, Ya, Bu. yang sudah Ya, ditandatangani Pak. Ya, ya. oleh pembimbing pembimbing tugas akhir maupun ketua program studi. Jadi ini adalah proposal final yang siap untuk diseminarkan. Tinggal diambil. Sebentar. Saya ngambil contohnya. Tadi aja deh, yang tadi aja sebentar. Nah, kita
Kita ambil, kemudian kita simpan. Nah, upload dokumen untuk proposal, seminar proposal sudah berhasil. Baik, kemudian tahapan berikutnya adalah, sebentar, saya geser lagi. Makanya ikut ujian terus lihat nilai. Di sini tahapan berikutnya adalah sebentar. Nah, di sini langsung kita lihat penilaian. Seminar proposal ataupun seminar publikasi. Nah, di sini itu ada 3 orang yang nanti memberikan nilai. Yang pertama adalah Pak Elwisam, kemudian Pak Hendri, kemudian Bu Rahayu Lestari. Ini pembimbing 1, penguji 1, dan penguji 2. Nah, sekarang kita tunggu hasil penilaian yang disampaikan atau yang diberikan oleh masing-masing dosen ini. Kita tunggu beberapa saat ya. Ini sedang dibantu sama Pak Lindi terkait dengan beliau login sebagai 3 orang ini. Nanti kita tunggu. Jadi nanti semua proses penilaian itu bisa dilihat di sini hasilnya. Nilai Anda berapa, lulus atau tidak, nanti bisa dilihat di sini. Oke, sebentar. Saya refresh. Oke, Pak Elwisam sudah ngasih nilai 90. Kita tunggu sekarang Pak Hendri dan Bu Rahayu ngasih nilai berapa. Kita tunggu 3-3 sekalian deh. Mohon izin para ketua program studi, mungkin Pak Bambang, ini nanti rekan-rekan mahasiswa sudah tahu ya, untuk nilai tugas akhir itu nanti persentasenya berapa ya? Diambil dari seminar berapa? Diambil dari sidang skripsi berapa ya? Ada Pak, sepertinya ada ya. Kalau dari seminar itu berapa ya? Mohon dibantu Bu Muhani atau Bu Subur atau Pak Bambang atau Pak Ramang. Kalau nggak salah 20% ya Pak? 20% ya, 20% Pak. Jadi supaya tidak salah persepsi bahwa nilai tugas akhir pada saat Anda sidang tugas akhir nanti, nilainya itu diambil dari seminar 20% dan sidang tugas akhir sendiri itu adalah 80%. Oke, kita lihat sekarang apakah tiga-tiganya sudah ya? Tiga-tiganya sudah. Nanti ya Pak Lili, total nilainya 2 di belakang koma ya Pak. Ini masih banyak 85, sekian. Nah, ini hasil dari penilaian 3 orang. Jadi bisa termonitor oleh Anda pada saat mengajukan atau mengikuti seminar proposal itu sendiri. Terkait proses setelah ini, itu tahapan berikutnya adalah bimbingan skripsi. Untuk terkait proses bimbingan skripsi maupun nanti sidang skripsi, pengambilan jadwal skripsi, itu prosesnya sama. Pada saat Anda mengajukan seminar proposal, memilih proposal tentang persidangannya juga sama caranya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa yang bisa kami sampaikan terkait dengan secara teknis aplikasi tugas akhir. Tinggal lihat aja. Gimana? Pengajuan Kalau ada perubahan kan? Oke. Ya, mungkin satu lagi ya rekan-rekan yang perlu saya sampaikan. Di awal agak kelewat saya. Jadi setiap judul yang Anda sampaikan ke ketua program studi,
itu tidak serta-merta tidak serta-merta disetujui. Artinya bisa jadi nanti ada perubahan judul. Nah, untuk kalau memang ada perubahan judul ya tinggal diklik di menu perubahan judul. Nanti itu dosen pembimbing yang akan melihat atau memperbaiki judul yang Anda sampaikan. Kalau ada memang terkait perubahan judul setelah bimbingan itu dilakukan. Mungkin itu sebentar. Oh, ini kalau contoh kalau ini perubahan judul. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati terkait dengan sosialisasi teknis ya. Aplikasi aplikasi tugas akhir. Sekali lagi terima kasih waktunya dan insya Allah besok sudah di launching, jadi mahasiswa sudah bisa mengupload judul dan memilih memilih pembimbing tugas akhir yang akan dilaksanakan di semester ini. Kalau misalnya karena ini baru launching pertama kali, kalau nanti misalnya ada menemukan error atau apapun yang menjadi Anda terkendala, nanti bisa dikomunikasikan dengan ketua program studinya, nanti biar program studi nanti berhubungan dengan kami selaku pengembang aplikasi ini. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Bambang, Pak Ramang, Bu Muhani, Bu Rahayu atas waktunya. Kalau mau dibuka sesi tanya jawab, monggo. Bisa jadi tanya jawabnya bukan hanya teknis saja, tapi secara keseluruhan terkait dengan tugas akhir itu sendiri. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Muhani sebagai moderator pada acara pagi ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tikman. Mungkin ada pertanyaan nih Pak. Ada yang meminta apakah ada manual book atau tutorialnya Pak dari BPSI untuk aplikasi ini Pak? Ya, pastinya ada. Pastinya ada. Ini sudah selesai. Ini mana? Udah. Ini sudah selesai kurang lebih 75%. Hari ini akan kita selesaikan. Nanti tutorial rencananya juga akan kita taruh di aplikasi ya Mas Lili ya. Jadi tutorial akan kita taruh di aplikasi. Pada saat Anda login nanti di sana di sebelah kiri itu kita tambahkan satu menu panduan. Nanti bisa download. Hari ini kita upayakan selesai. Besok bisa mahasiswa pergunakan. Itu Bu Mani. Baik, terima kasih Pak Tikman. Jadi ada ya, nanti bisa kalian lihat sendiri di dalam aplikasinya dan di-download untuk dibaca tutorial atau manual book-nya. Selanjutnya, ada pertanyaan dari Ananda, dari Prodi Akuntansi nih Pak Bambang. Iya, gimana Bu? Ananda bertanya, apakah judul, metode, dan lain-lain harus diisi terlebih dahulu untuk memilih dosen pembimbing. Sementara pemilihan dosen pembimbing hanya diberi waktu 2 hari. Dan apa jika judul yang kita isi pada saat pemilihan dapat diubah jika dosen pembimbing sudah setujui? Baik, terima kasih Bu Muhani untuk penyampaian pertanyaan. Gini, sebetulnya judul itu memang perlu ya, cuma menurut saya ya kalaupun belum pas ya nggak apa-apa, kalian di-nya aja dulu apa. Ini kan waktunya mepet sekali ya, kalian yang umum aja ya dulu kira-kira judulnya gini. Kita itu kan waktu itu sudah pada saat kalian mengambil mata kuliah metode penelitian akuntansi atau metode penelitian, itu sebetulnya kami menugaskan kalian untuk membuat draft seminar proposal itu sebetulnya arahnya itu ke sini ya, ke
pemilihan judul pada saat tugas akhir. Nah, kalau misalkan judul itu kira-kira menurut kalian sudah oke, ya itu aja digunakan. Toh sebetulnya sudah agak lengkap ya, waktu itu kan ada judul, ada pertanyaan penelitian, ada tujuan penelitian, dan lain sebagainya, itu aja dimasukkan. Nanti kita sempurnakan lagi gitu loh, waktu kalian sampai ke dosen pembimbing itu akan disempurnakan ya. Kalau waktu itu belum sempurna, tapi menurut saya waktu itu kan kita udah review sama-sama tuh, dari Bu Sum udah, dari saya udah, ininya harus dirubah, itunya harus dirubah. Mestinya sudah kalian udah paham ya. Jadi gunakan saja yang waktu itu masih ada file penulisan proposal penelitian untuk skripsi, itu aja yang kalian masukin. Kecuali kalau misalkan kalian ada perubahan judul ya boleh, nggak masalah, dirubah aja. Ya. Metode dan lain sebagainya kan kita sudah jelaskan ya, ada penelitian kuantitatif, kualitatif, dan lain sebagainya. Lalu ada data primer, data sekunder, nah itu kalian ikutin aja itu. Saya kira isi aja yang minimal dulu, nggak apa-apa, nanti kita sempurnakan lagi pada saat kalian konsultasi sama dosen pembimbing. Saya kira gitu Bu Muhani, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang. Kemudian ini ada pertanyaan dari Prodi Manajemen ya, mengenai SKPI tentang praproposal. Oke, jadi praproposal itu dia saat ini sudah ditetapkan ya sebagai SKPI wajib. Nah, praproposal ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Subur, terdiri dari 4 step atau 4 langkah. 4 langkah itu apa aja? 4 langkah itu ada yang pertama adalah mengenai Mendeley atau metode lainnya itu adalah Zotaro. Yang kedua, Turnitin dan tips and trick-nya mengenai plagiarism. Dan yang ketiga mengenai penulisan task. Dan yang keempat mengenai penulisan tabs. Mohon maaf, ada 5 ya. Satu lagi adalah pengolahan dan interpretasi data atau metode penelitian. Nah, dari praproposal itu terdiri dari 5. Sedangkan kemarin yang Mendeley itu hanya salah satu dari kelima ini. Jadi, untuk yang sudah mengikuti Mendeley, seperti tadi yang sudah diinformasikan oleh Bu Subur, akan dipotong 1 jenis pelatihannya. Jadi, kalau yang lain ikut 5 kegiatan, untuk yang udah ikut Mendeley cukup ikut 4 aja. Jadi, untuk ikut Turnitin, penulisan tas atau tabs, dan juga pengolahan dan interpretasi data atau metode penelitian. Seperti itu ya. Untuk biayanya pun sama, biaya yang dari Mendeley dikurangin dari biaya pelatihan praproposal. Kemudian dari Prodi Pariwisata ada yang ditanyakan nih Pak Ramang, dari Nabila, mengenai pembayaran sempro dan pemilihan dosen pembimbing, apakah dilakukan secara bersamaan atau tidak? Dan jika tidak, berapakah biaya untuk pemilihan dosen pembimbing dan kapan batas pembayarannya? Baik, terima kasih Bu Mohani. Dari Prodi Pariwisata tadi saya berharap mahasiswa pariwisata mengikuti apa yang ditanyakan oleh mahasiswa akuntansi atau mahasiswa manajemen. Ini terkait di mana Anda sistem ini Anda gunakan. Tadi ada pertanyaan yang ditanyakan ke Pak Bambang bahwa apakah, saya menjawab dulu itu ya, setelah jawab itu dari Nabila, bahwa kalau untuk pariwisata saya berharap bahwa judul, terus tujuan, kemudian metodologi itu harus diisi di dalam aplikasi itu. Jadi Anda harus sudah mempersiapkan itu, walaupun dalam tempo 2 hari ini atau 3 hari ke depan ini, Anda udah harus mempersiapkan itu, judul, kemudian tujuan penelitiannya apa, metodologinya apa, Anda tinggal mengisi di dalam aplikasi itu sendiri. Jadi untuk pariwisata, mahasiswanya harus mengisi itu. Kalau tidak, Anda tidak bisa, karena yang pasti itu diisi dulu, kemudian nanti akan diperbaiki oleh pembimbing setelah Anda memilih pembimbing, dan mungkin Prodi juga akan melihat itu. Dan selanjutnya nanti tinggal seiring jalan dalam sistem ini Anda bisa mengikuti sesuai dengan aplikasi yang akan diterapkan besok ya, kalau nggak salah ya Pak Tikman ya. Jadi
itu harus tidak ada lagi alasan. Kan kebanyakan mahasiswa saat ini saya menanyakan judul pun belum punya judul. Nah, kalau belum punya judul, bagaimana kabarnya Anda mengisi sistem ini? Kemudian bagaimana kabarnya Anda mengisi tujuan penelitian, kemudian metodologi penelitian. Jadi mau nggak mau, Anda sudah melihat arah mana Anda menulis. Nah, satu lagi tentang minat peminatan. Kalau di pariwisata sendiri kan ada 3. Anda bisa melihat dari 3 peminatan itu apa yang Anda tulis. Nah, itu relevansinya dengan judul. Kemudian akan relevansinya dengan nanti siapa pembimbing yang Anda dapatkan. Walaupun misalnya Anda memilih pembimbing di dalam sistem ini, itu ditentukan dengan apa yang Anda teliti. Gitu. Jadi ini penting untuk Anda sendiri mempersiapkan judul dengan apa meneliti tentang apa gitu. Tujuannya untuk apa, kemudian metodologinya apa. Itu harus diisi. Tadi sudah dijelaskan oleh pihak BPSI. Kemudian untuk pembayaran itu memang tadi saya sudah dapat informasi dari pihak BAA bahwa sistem pembayarannya itu kalau nggak salah 600 ya, 600 untuk apa namanya, untuk persiapan proposal ini gitu. Jadi tapi itu nanti ketentuannya nanti Anda bisa dapatkan di sekretariat yang akan dikeluarkan apa namanya dalam waktu dekat ini. Mungkin sudah dikeluarkan saat ini. Tetapi buat Nabila, yang penting sekarang adalah hal-hal yang tadi yang secara teknis ini yang harus Anda isi di dalam 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan, karena sistem ini mulai besok pihak BPSI akan melaunching ini. Kalaupun misalnya ada perubahan-perubahan itu mungkin tinggal kita sembari perbaiki, kemudian dilaporkan ke Prodi. Kemudian pokoknya harus ada judul, intinya itu judul, kemudian ada tujuan penelitian, ada metodologi penelitian, kemudian peminatannya ke arah mana itu. Kemudian Anda memilih dosen yang Anda pilih gitu. Oke, untuk harga kemudian timeline untuk pembayaran itu nanti Anda bisa dapatkan dari sekret. Nanti Anda bisa tanyakan di sana. Sudah keluar sih apa namanya ketentuannya berapa gitu. Tapi dalam waktu dekat ini adalah sistem ini harus Anda bisa mengaplikasikannya. Kalau tidak, Anda akan ketinggalan. Itu saja, Bu Mahani. Terima kasih, Bu Mahani. Baik, terima kasih Pak Rahman. Selanjutnya ada pertanyaan ini dari Miftahul Jannah ya. Untuk timeline-nya itu sesuai dengan yang sudah diinformasikan oleh sekretariat. Jadi kalau Sempro itu dari tanggal 20 Oktober sampai November. Nah, jika tidak bisa Oktober berarti kan bisa di November. Tetapi tidak bisa untuk lewat dari timeline tersebut. Jadi sesuai yang telah ditentu, sesuai dengan edaran yang telah diumumkan ya untuk timeline-nya. Kemudian ini untuk yang lanjutan Pak Bambang mungkin bisa dibantu. Ya. Ada yang bertanya mengenai yang skripsi lanjutan dari semester lalu, kemudian dia kan perpanjang skripsi di semester sekarang. Itu untuk alurnya seperti apa? Apakah sama atau ada perbedaan, Pak? Baik, terima kasih Bu Hani. Di apa namanya ya, di aturan penulisan skripsi di kita itu kan setiap mahasiswa diberikan 2 semester ya, 2 semester. Jadi saya kira kalian coba ini aja. Saya juga belum tahu ya untuk perpanjang, tapi saya pikir input aja lagi dengan judul yang sama, atau di dalam ininya, di dalam nanti dalam inputannya kalian kasih tambahin kalimat, katakanlah ini perpanjangan skripsi gitu ya. Jadi Prodi juga tahu, oh ini perpanjangan, berarti dosennya ya tetap itu pembimbingnya, kita nggak akan mencarikan dosen lain lagi ya. Saya kira itu aja bedanya dengan yang baru. Jadi yang lama itu kalian isi ngikutin, karena yang sekarang itu kan sistemnya udah berubah jadi online seperti ini ya, kalian harus ikut dari ikutin yang ada. Nah, terus kalian tambahin katakanlah apa namanya lanjutan. Jadi nanti dosen kalian pilih dosen yang lama aja, ya jangan pilih dosen baru lagi. Nah, nanti kami akan pilihkan sesuai dengan dosennya nggak berubah gitu, ya.
Saya kira itu saja kalau untuk yang baru, Bu Hani, tapi tetap dia harus ikutin alur ini yang baru. Proses pembimbingan tugas akhir yang baru, jadi yang online. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang. Jadi ini juga ada beberapa yang menanyakan tentang tadi ya. Jadi untuk yang pertama itu formulirnya sesuai, kalian tulis aja sesuai metodologi penelitian ya Pak Bambang. Jadi mau nanti itu dirubah, disetujuin pasti itu atau enggak, tergantung lagi dengan dosen pembimbingnya. Jadi nggak usah ragu untuk tulis aja dulu sesuai dengan apa yang kalian dapat pada saat metodologi penelitian. Kan mendapatkan tugas kalian waktu itu untuk menyusun proposal. Nah itu dulu yang diajuin. Kalau misalnya memang ada tempatnya kalian belum tahu atau apanya belum bisa keisi, ya kasih tanda strip aja dulu. Yang penting nanti kita prodi itu tahu tema yang mau kalian ambil itu apa, supaya kita bisa cocokin dosen yang sangat expert dengan tema itu siapa. Jadi supaya nanti apa yang kalian pilih dan kalian gambarkan sesuai dengan apa yang dimiliki oleh dosen tersebut. Seperti itu ya Pak Bambang ya? Ya sama. Ya begitu Bu. Jadi minimal aja nggak apa-apa, nanti akan di-revise sama direvisi sama dosen pembimbingnya. Atau mungkin kan Kaprodi lihat lagi, nah nanti akan dikasih notes barangkali sama Prodi. Terima kasih Bu Hani. Iya, terima kasih Pak. Kemudian ini ada pertanyaan juga, kalau judulnya ditolak, jadi kalau tadi ya digambarkan di awal akan ada penolakan-penolakan. Nah, kalau di kita di Prodi tidak akan menolak judul, jadi di kita hanya menyesuaikan nih judul yang dari kalian itu seperti apa, untuk dosennya itu yang cocok siapa. Itu aja. Nah, nanti penolakan judul itu terkait untuk sempro. Dan sempro itu waktunya nggak 2 hari tadi timeline-nya. Jadi timeline yang tadi digambarkan oleh Pak Tikman itu adalah timeline hanya untuk tutorial. Nah, kalian mau melihat timeline-nya itu kapan, itu bisa dilihat di pengumuman yang telah dibuat oleh Mas Asad melalui akun admin. Nah, di situ kan ada ya, nggak 2 hari juga dalam menentukan sempro. Jadi sekarang ini yang pendaftaran dari sekarang sampai Sabtu itu penentuan dosen pembimbing, bukan pendaftaran sempro. Pendaftaran sempro ada lagi juga, kalau nggak salah tanggal 20 Oktober itu sampai bulan November. Oke. Ini ada juga Indah, kalau di aplikasi responnya lama, ya nanti bisa kontakkan dengan dosen pembimbingnya. Jadi dospemnya itu kan nanti kalian akan dikasih nomor WA-nya. Nah itu juga kalian bisa menghubungi ya. Jadi kalau misalnya di aplikasi, jadi ini jalan secara aplikasi, tapi bukan berarti kalian tidak bisa berkomunikasi dengan dosen pembimbing kalian. Atau bisa juga tidak menutup kemungkinan kalian bimbingannya itu datang ke kampus, atau by WA, atau by Zoom, atau by Vicon, itu bisa macam-macam. Jadi nggak harus, aplikasi itu hanya untuk melihat perbaikan-perbaikan arulnya terjadi, tapi ketika pelaksanaannya itu memungkinkan untuk secara langsung atau secara melalui Vicon atau by WA. Jadi komunikasinya bukan satu-satunya melalui aplikasi. Aplikasi hanya sebagai alat untuk alur dari awal sampai akhir. Sama aja kayak kita di web kuliah. Di web kuliah kita ada web kuliah, kuliahnya, tapi komunikasi by WA-nya juga bisa, Vicon-nya juga ada, tapi absen dan segalanya itu dari web kuliah, seperti itu. Ada lagi Bu pertanyaan? Pertanyaannya lagi. Oh, ini ada dari Prodi Pariwisata. Bagaimana kalau judul di mata kuliah Metopen berbeda dengan tempat magang kita? Sementara waktu sudah sangat mepet. Apakah kita bisa mengupload topiknya saja terlebih dahulu? Seperti contohnya promosi di destinasi A. Baik, Bu Muhani. Nah, saya berharap
tadi seawal-awal memang Prodi Pariwisata sudah memberikan warning bahwa kita sudah harus punya judul. Betul, sebelum Anda magang itu sudah kita beri warning bahwa judul Anda sudah harus ada. Nah, kalau pertanyaannya sering ditanyakan bahwa bagaimana saya 3 peminatan, kalau di pariwisata itu adalah event tourism industry, pengembangan destinasi, kemudian yang satu lagi akomodasi dan kuliner. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana judul yang dalam metode penelitian, kemudian sementara Anda magang di saat ini di tempat lain gitu. Nah, pada prinsipnya pemilihan dosen pembimbing dengan sistem Sintanas yang akan diterapkan mulai besok ini, mau nggak mau Anda harus menuliskan judul, kemudian nanti di sana Anda memilih judul, menuliskan judul, kemudian tujuan penelitian, kemudian metodologi yang Anda gunakan apa, sehingga di dalam proses Sintanas yang Anda isi nanti ini akan menentukan siapa dosen pembimbing Anda nanti, gitu loh. Jadi di 3 peminatan itu, let's say misalnya begini, Anda memilih konsentrasi bidang event, jadi skripsinya tentang destinasi. Di dalam pemilihan prodi memutuskan adalah yang Anda tulis sebagai judul skripsi. Jadi tidak mempengaruhi Anda magang di mana, gitu. Jadi kita tentukan misalnya Anda magang di event, tetapi Anda menentukan judul adalah destinasi. Nah, nanti yang Anda dapatkan adalah dosen pembimbing yang konsentrasi di dalam keilmuannya adalah destinasi, gitu. Jadi mau nggak mau Anda memilih judul pun dari sekarang udah harus Anda pikirkan baik-baik, jangan asal naruh saja, akhirnya nanti bolak-balik dosen pembimbing atau prodi merubah, akhirnya Anda tidak dapat kesempatan untuk menulis itu. Jadi saya berharap dalam tempo yang singkat ini Anda sudah membayangkan apa yang Anda tulis. Nah, minimal di sana tujuan penelitian dengan metodologi penelitian sudah ada, kemudian disitulah nanti akan dikembangkan. Yang penting Anda sudah punya bayangan 3 peminatan itu. Nah, di Prodi Pariwisata sendiri, ini sangat bagus di posisi yang sekarang. Karena sebelumnya memang nggak ada 3 peminatan ini, sehingga menyulitkan Anda untuk membuat judul. Kalau sekarang akan mempermudah Anda menulis judul, tujuan penelitian apa, metodologinya apa. Gitu. Sehingga itulah yang akan nanti diproses, kemudian nanti prodi akan menentukan siapa yang jadi pembimbing Anda. Gitu. Kalau Anda menulisnya salah dalam metodologi penelitian dan judul yang Anda harapkan dengan konsentrasi Anda, kemungkinan besar nanti Anda berganti-ganti pembimbing. Gitu. Karena yang sekarang ini adalah sistem di mana pembimbing sesuai dengan background atau latar belakang dari konsentrasi atau peminatan yang ada di Prodi Pariwisata. Gitu. Jadi tidak masalah Anda memilih di mana, yang penting Anda sudah punya tekad menulis tentang apa, kemudian tujuannya apa, metodologinya apa, kemudian peminatannya kemana. Gitu. Disitulah akan Anda mendapatkan penentuan dosen yang menjadi pembimbing Anda nanti. Jadi itu yang harus digarisbawahi bagi mahasiswa pariwisata adalah yang harus Anda catat adalah judul. Judul itu kalau nggak salah kalau di buku panduan sekitar 16 karakter ya. Kemudian tujuan penelitiannya apa? Sudah harus Anda bayangkan menulis tentang ini tujuannya untuk apa sih gitu. Tujuannya itu contohnya begini. Saya menulis ini tujuannya untuk misalnya akomodasi dan kuliner misalnya, atau tujuannya untuk destinasi atau perencanaan atau pengembangan kawasan, atau misalnya tujuannya adalah tentang bicara tentang event, tapi eventnya misalnya wedding organize atau event organizer misalnya. Nah ini tujuan-tujuan yang bisa Anda isi dalam tujuan penelitian Anda. Kemudian metodologi, tinggal Anda menentukan metodologi ini Anda mau meneliti secara kuantitatif atau kualitatif gitu. Nah ini juga akan menentukan dosen pembimbing Anda. Nah jadi itu yang penting yang Anda harus isi di dalam
jadwal yang sudah dikeluarkan, yaitu untuk pemilihan dosen pembimbing lewat Sintanas ini adalah 789. Itu yang dikeluarkan oleh Sekret. Kemudian untuk penentuan dosen pembimbing Anda, setelah Anda mengisi itu, ditentukan pada dosen pembimbing Anda di 13-14 Oktober ini. Jadi tanggal 13-14 Oktober Anda sudah mendapatkan siapa pembimbing Anda. Nah, Anda mendapatkan dosen pembimbing itu berdasarkan tadi yang saya sampaikan. Jadi judul, tujuan penelitian, metodologi, itu yang penting, sama konsentrasi yang minatnya Anda ke arah mana. Gitu. Jadi itu akan menentukan Anda nantinya. Dan setelah itu yang tadi disampaikan oleh Bu Mohani sama Pak Bambang adalah jadwal-jadwal yang nanti dia selanjutnya akan ada nanti. Tetapi untuk dalam waktu dekat ini dua kesempatan pemilihan dosen pembimbing ini dengan menggunakan sistem Sintanas ini dalam waktu yang sangat mepet ini Anda harus siapkan. Itu aja Bu Mohani dari pariwisata. Saya kembalikan ke Bu Mohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rama. Ya, ini ada pertanyaan ya, Azkia. Jadi kalau yang tadi saya sebutkan step 1 sampai 5 itu untuk satu jenis SKPI, Azalia. Jadi kalau di prodi akuntansi tadi ada yang brevet, itu adalah SKPI lainnya. Nah, kalau yang Mendeley, Turnitin, penulisan, pengolahan data, metodologi itu adalah satu jenis SKPI, yaitu SKPI-nya adalah SKPI pra-proposal. Kalau sebelum angka yang lalu disebutnya kita SKPI-nya cuma Mendeley aja. Nah, sekarang berubah menjadi pra-proposal. Dan SKPI lainnya nanti ada sesuai dengan prodinya masing-masing. Kemudian ini Pak Bambang ada pertanyaan juga, ya, Pak. Jadi untuk pendaftarannya ada dari Calvin, prodi akuntansi. Jadi untuk pendaftarannya itu melalui form pendaftaran yang sudah dikirim oleh admin atau melalui Sintanas, Pak? Ya. Baik, mungkin perlu diperhatikan ya bahwasanya tanggal-tanggal kritisnya ya, tanggal 7 sampai 9 itu pemilihan dosen pembimbing ya. Lalu tanggal 13-14 itu adalah penentuan dosen pembimbing itu oleh prodi. Lalu kalian nanti akan seminar proposal itu tanggal 20 Oktober sampai 13 November. Jadi tanggalnya itu ketat sekali ya. Jadi kalian perhatikan dulu tanggal-tanggalnya ya. Jadi penulisan proposal itu hanya 2 minggu ya. 2 minggu, coba kalian coba deh itu. 2 minggu bisa nggak gitu? Atau kalau misalkan nanti ini berarti kalian seminar proposalnya itu mungkin pilihnya yang November. Jadi 2 minggu ini kalian sudah harus jadi 3 bab ya. Seminar proposal itu kan yang diujikan bab 1, 2, dan 3. 2 minggu itu dalam 3 bab. Makanya sebetulnya dari semester lalu kami itu sudah minta kalian waktu mata kuliah seminar penelitian, metode penelitian itu sudah bikin draft proposal. Nah, itu sebetulnya bisa digunakan sekarang sehingga kalian tinggal edit-edit sedikit aja. Nah, lalu mengenai pengiriman ini kemana, apply ininya, itu kalau nggak salah ada ininya ya, Bu Hani, ada emailnya ya? Iya, ada, sudah di-share. Nah, ada emailnya di situ untuk prodi akuntansi kemana, prodi manajemen kemana, prodi pariwisata juga kemana. Saya kira di pengumuman ini ada ya. Iya, jadi untuk sementara masih double ya, Pak? Iya, jadi kita pakai Sintanas atau pengirimannya itu pakai di Sintanas. Tapi kalau menurut saya ya harus pakai aplikasi ini dong ya. Mungkin masukkan aja Pak Bambang. Gimana Pak? Ini karena sudah ada aplikasinya, sebaiknya tidak ada media lain Pak. Kalau memang ada kendala baru, kalau memang lancar saja itu sudah by system semua Pak. Ya udah. Jangan diberikan opsi. Betul, ya, karena ini kan betul, karena ini kan kepentingannya banyak supaya bisa dilihat rekodnya lah. Rekodnya. Jadi jangan sampai nanti saling tuding sana sini kalau
di sini kan terlihat bahwa dia uploadnya kapan, ya kan, bisa terekod dengan baik gitu loh. Jadi ini supaya semuanya patuh terhadap ini, terhadap aturan yang memang ada. Nanti kalau memang dikasih opsi seperti itu ya Sintanas nanti akan ini akan agak ngambang jadinya. Jadi mau nggak mau harus pakai aplikasi ini, Pak Bambang. Ya. Baik, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan ya sama Ketua BPSI. Pokoknya melalui aplikasi ini, belum ada media lain. Ya, kita satu pintu saja menggunakan aplikasi ini pengirimannya. Itu saja saya kira dari saya. Terima kasih. Baik. Kalau untuk pelatihan pra-proposalnya ya, timeline-nya sih pertengahan Oktober. Tapi nanti kalian tunggu aja informasi lebih lanjut dari admin FEB. Nanti akan diinformasikan jika sudah dibuka pendaftaran untuk pelatihan pra-proposal. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak Bambang, Pak Rama? Ada yang ditambahkan, Bu Mani? Bu, ya, tadi baik. saya mau Silakan. nyambung dari apa yang pertanyaan yang tadi ke Pak Bambang, bahwa tadi juga sudah dijawab oleh BPSI bahwa melalui Sintanas ini. Jadi memang pihak Sekret ini mengeluarkan pengumuman bahwa pemilihan dosen pembimbing itu sudah ditentukan tanggalnya, kemudian penentuan dosen pembimbing itu juga sudah ditentukan 13 dan 14 Oktober, kemudian pembayaran. Nah, ini saya berharap mahasiswa, khususnya pariwisata, tidak terpengaruh dengan misalnya Sekret mengeluarkan bahwa melakukan pembayaran itu 600.000 ke rekening UNAS, kemudian di sini ada yang masih sistem yang lama itu program studi manajemen, emailnya ada, kemudian program studi akuntansi emailnya ada. Nah, yang sekarang ini, kalau ini sudah jalan, itu sudah sistemnya sudah terekam di dalam sistem aplikasi yang di BPSI itu sendiri. Nah, untuk sistem pembayaran nanti yang seperti Anda lakukan seperti sebelumnya, Anda tinggal menghubungi nanti ketika Anda misalnya sudah disetujui bimbingan Anda atau pemilihan dosen pembimbing lewat Sintanas ini, dan penentuan dosen pembimbing itu sudah ditentukan. Nah, untuk langkah berikutnya Anda wajib melihat pengumuman dari Sekret itu sendiri. Apakah yang harus Anda lakukan setelah itu? Tetapi pada prinsipnya sistem itu secara online semua melalui Sintanas ini. Nah, adapun misalnya nanti ada kendala-kendala yang akan dihadapi, nah tetapi itu nanti akan diperbaiki bersama, karena namanya juga ini kan sistem baru akan dilakukan di launching. Nah, ini sifatnya juga bukan berarti trial dan error-nya, tapi kita akan perbaiki, dan saya rasa ini kalau misalnya sudah bisa dijalankan, bisa kita jalani lebih gampang gitu ke depannya. Itu aja Bu Mahani dari Prodi Pariwisata. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ramang. Pak Bambang, ada yang ingin ditambahkan, Pak? Baik. Tadi saya hanya menambahkan saja dari Bu Muhani bahwasanya akan ada pelatihan proposal, ya, jadi itu salah satu SKPI. Nah, pelatihan proposal itu kan ada instruktur, pertama ada instruktur Mendeley, 2 instruktur Turnitin, lalu instruktur flow penulisan tugas akhir, instruktur flow penulisan tugas akhir bukan skripsi, dan instruktur pengolahan data. Itu sebetulnya nanti satu pelatihan, dosennya itu 5, ya, sesuai dengan kemampuan dari kompetensi dari dosen. Katakanlah misalkan instruktur Mendeley siapa, mungkin dari Bu Zumrotul dan lain sebagainya. Instruktur Turnitin mungkin dari mungkin Melati. Instruktur penulisan tugas akhir mungkin kemungkinan saya atau dari manajemen siapa, ya. Saya pikir ini satu masing-masing prodi masing-masing, ya, jadi tidak campur aduk. Kita nggak tahu nanti pelaksanaan seperti apa, tapi saya pikir enaknya ini masing-masing prodi punya tim ini. Lalu instruktur pengolahan interpretasi data siapa lagi, jadi itu ada 5 dosen, ya, masing-masing dengan kompetensinya. Saya kira mungkin itu saja Bu Ngani. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang. Mungkin satu lagi ya, mengingatkan kembali untuk semuanya, baik prodi manajemen, akuntansi, dan pariwisata. Jangan lupa untuk pastiin lagi bahwa mata kuliah kompre itu udah diambil sama kalian, ya. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan.
terutama yang memang rencananya itu selesai di semester 7 ini. Jadi kalau yang ada yang belum ngambil komprenya, sedangkan sudah tidak ada mata kuliah lainnya, silakan menginformasikan ke prodinya masing-masing, karena kalau kalian nggak ambil mata kuliah kompre, nanti kalian bisa nggak lulus di semester ini. Jadi terpaksa untuk lanjut ke semester 8. Baik, sekian ya sosialisasi kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk tutorial nanti akan dikirimkan di dalam bentuk aplikasi oleh BPSI. Nanti juga BPSI. Ya. Ini Bu Rahayu mau bicara nanti sebelum. Ya baik. Baik, silakan Bu Rahayu. Ya baik, terima kasih Bu Muani, Pak Bambang, Pak Ramang, Kaprodi, Pak Sutikman dan Pak Lili ya. Tadi ada beberapa pertanyaan. Ini sudah di-share memang ya Google Form untuk pemilihan dosen pembimbing. Tapi tadi Anda juga sudah dikenalkan sistem kita yang terbaru untuk aplikasi tugas akhir oleh Pak Sutikman dan Pak Lili. Nah, berarti kita akan menggunakan sistem tersebut. Nah, prosesnya sesuai dengan yang diumumkan mulai hari ini. Anda akan masuk ke sistem tersebut. Ya. Nah, sampai prosesnya itu pemilihannya sampai di hari Sabtu ya. Jadi rekan-rekan yang menyelesaikan tugas akhir semester ini agak warning dan harus mulailah mengisi aplikasi Apsta tadi ya yang diinformasikan Pak Sutikman. Nah, itu nanti melalui link tersebut ya untuk proses pemilihan dosen pembimbingnya. Tadi memang sudah disebutkan oleh masing-masing prodi mekanisme penulisan tugas akhirnya. Jadi memang fakultas memberikan buku pedoman itu bentuknya sementara ini soft file. Tetapi hard file-nya nanti jika sudah selesai proses cetak di percetakan akan kami infokan untuk Anda bisa ambil ya. Nah, yang berikutnya file dokumennya akan ditaruh oleh admin EPB di Google Drive. Termasuk nanti aturan tata tertib semuanya akan kami share di Google Drive. Kemudian nama-nama dosen pembimbing juga ada di Google Drive. Nah, tadi sudah disinggung oleh Prodi, kemudian Pak Sutikman, bahwa memang ada di situ tertuang di surat keputusan dekan terkait dengan dosen pembimbing di 3 prodi. Anda diharapkan memilih dosen pembimbing sesuai dengan konsentrasi Anda. Yang pertama. Yang kedua, memilih dosen pembimbing sesuai dengan arah pemecahan skripsi Anda. Nah, masing-masing pembimbing memiliki kuota. Artinya bahwa memang tugas pembimbing itu tidak hanya untuk menyelesaikan Anda, tetapi ada semester lalu yang memang belum selesai proses skripsinya. Karena skripsi kan berjalan 2 semester. Nah, harapan Anda kan selesai 1 semester nih. Misalkan semester ini Anda klik tugas akhir plus ujian kompre. Nah, harapannya kan selesai sekarang, tetapi kan pasti ada beberapa mahasiswa yang nggak mungkin ujian sekarang tapi lanjut di semester depan. Nah, yang semester depan itulah menjadi PR pembimbing berikutnya, gitu loh. Nah, makanya kuota pembatasan masing-masing pembimbing itu terkadang ada pembimbing yang minta itu saya 3 aja deh, saya 2 aja, karena memang yang bersangkutan kebetulan sedang proses penyelesaian tugas kuliahnya atau mungkin ada keperluan pekerjaan yang lain sehingga tidak mungkin memberikan peluang untuk dipilih lebih dari memang yang ketentuan yang ada. Jadi memang itu terkadang ada pembimbing yang pesan saya 2 aja atau 3 mahasiswa aja cukup karena yang semester lalu saya masih punya PR. Nah, itu artinya kuota pembatasan seperti itu ya. Jadi jangan ada asumsi perasaan milihnya ini dah. Kok nanti dapatnya ini. Nah, itu yang pertama kuota. Kemudian secara ketentuan bahwa memang satu dosen itu sebetulnya kalau mau maksimal itu tidak boleh lebih dari 8 orang mahasiswa proses bimbingannya. Nah, tapi nanti dengan berjalannya waktu akan kita coba lihat pergerakannya karena memang di manajemen kalau Anda mau tahu semester ini yang klik tugas akhir itu 411 mahasiswa antara kelas reguler dan karyawan. Nah, bisa dibayangkan kan? Nah itu jadi harapan kami
aplikasi ini kan sudah ready, akan dimulai Anda masuk ke akses aplikasi Sintanas tadi ya. Nah, semua prosesnya di sana. Jadi tolong ikuti sesuai dengan pengumuman yang sudah di-share grup admin. Kalau tidak sampai sesuai tersebut, kita nggak ada molor-molor lagi ya. Semester ini karena tadi Anda sudah dikenalkan tugas akhir skripsi dan Anda wajib publish ke jurnal internal masing-masing prodi. Bahkan mungkin ada yang merasa enggak mau dipublish ke jurnal luar aja, ke internasional atau yang Sinta. Memang di buku panduan itu di lampiran ada Sinta 5. Kalau Anda bisa ready, kemudian pembimbingnya juga memberikan motivasi, kemudian membantu Anda proses penyelesaiannya, nggak masalah gitu loh. Kalau saya sih jujur lebih senang dengan jalur publikasi. Kenapa jalur publikasi lebih senang? Karena cuma 12-15 halaman. Kalau nanti sampai pengecekan Turnitin cuma 25%, nggak banyak revisiannya. Kalau saya pribadi loh ya. Tapi kan balik lagi ke persiapan masing-masing antara mahasiswa dengan dosen yang bersangkutan. Dosen pembimbing yang nanti akan ditentukan oleh prodi ya. Jadi seperti itu. Daripada jujur ya, menyelesaikan skripsi, tugas akhir, bentuknya namanya itu sekarang tugas akhir, tetapi memang semodel dengan skripsi, 60 halaman, tetapi ngecek Turnitinnya 25%. Kalau itu banyak lebih dari 25%, maka banyak halaman yang harus Anda persentase, Anda harus kecilkan supaya nggak lebih dari 25%. Nah itu enaknya memang kalau mau ini jalur publikasi. Kok kenapa sekarang ada jalur publikasi? Jadi ini berangkat dari memang tujuan yang pertama ya, untuk meningkatkan klasterisasi UNAS ya. Yang pertama ya. Jadi UNAS ini kan sedang giat-giatnya untuk reakreditasi semua program studinya untuk mempertahankan akreditasinya UNAS agar tetap A kembali. Nah, salah satu ukuran penilaiannya itu adalah sitasi dari penelitian yang dilakukan dosen. Makanya Anda pasti dihimbau, disuruh mensitasi dosen yang mempublish jurnalnya, atau syukur-syukur banyak mahasiswanya itu yang publish di jurnal, baik penelitian maupun pengabdian. Nah itu nilai plus tersendiri untuk UNAS dan untuk prodi. Nah itu alasannya kami menjalankan 2 skema di semester depan. Skema semester ini hanya sampai tas, tugas akhir skripsi. Tapi ya tadi, kalau Anda siap ready, nggak masalah gitu loh. Yang penting lihat ya, mulailah searching, walaupun di buku pedoman itu ada beberapa jurnal yang kami taruh itu, Sinta 5, jurnal dari kampus, misalkan Muhammadiyah, Mula Warman. Kemudian Anda searching, kok template-nya itu lebih gampang yang ada di kampus yang lain selain Mula Warman. Nggak masalah, nanti Anda tinggal diskusi dengan dosen pembimbing. Pak, Bu, saya punya jurnal Sinta 5 di kampus Y, tetapi template-nya lebih mudah kalau saya lihat. Yang kedua, oh ternyata waktu untuk terbitnya itu lebih cepat. Ya nggak masalah gitu loh ya. Jadi seperti itu ya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan ya. Jadi mudah-mudahan nanti tadi sudah disinggung Pak Sutikman, Pak Tikman, bahwa nanti Anda akan di-share step by step ya tutorialnya dari BPS UNAS ya, supaya mendukung hari ini sosialisasinya ya untuk Anda ya. Jadi kalau Anda masih ada yang tadi kurang catatan Anda terkait dengan sosialisasi kami hari ini, Anda bisa lihat step by step-nya ya, akan di-share kemudian. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Nah, jadi nanti udah mulai masuk ke Sintanas ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Pendaftarannya, Bu. Ya, Bu Muani, nggak kedengeran. Untuk pendaftarannya lewat yang email atau aplikasi Sintanas, Bu? Aplikasi Sintanas ya, Pak Tikman ya? Iya, pakai aplikasi Sintanas. Jadi kita juga besok akan sosialisasi ke dosen pembimbing, ya. Jadi harapan kami sama, Anda oke dengan Sintanas, dosen pembimbing juga oke dengan Sintanasnya. Jadi dua-duanya ready ya dengan sistem kita yang baru ini. Mungkin itu ya. Yang lain silakan. Oke, Sempronya itu tetap online ya. Ini ada pertanyaan nih. Online atau offline? Online Sempronya ya.
Sistem kita kan udah sistem Sintanas, sistem online kan semuanya kan. Jadi nanti sempronya online. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada mungkin kita sudah ya Pak Tikman, Bu Muani, Pak Bambang, Pak Ramang, Pak Gagi, Bu Subur, kemudian Bu Jumratul, atau Pak Lili mau menambahkan, silakan yang lain. Cukup. Jadi gini ya teman-teman, kalau memang nanti ada kendala teknis kita support kok. Jadi BPSI siap support nanti boleh deh nanti WA saya boleh dikasih ke mahasiswa yang nanti kalau ada kendala teknis nanti kita bantu. Nanti kita share di admin ya. Tetapi judulnya hubungannya kalau ada kendala teknis loh terkait masuk ke login Sintanas. Bukan hal-hal lain di luar misalkan teknis penulisan ya. Nah itu nanti ada di buku pedoman. Bukti pembayaran tinggal validasi ke keuangan aja ya Bu. Iya betul. Kan bayarnya ya UNAS kan. Sesuai dengan yang pengumuman. Untuk sementara sampai di Sempro loh ya. Oke. Bagaimana yang lain cukup ya hari ini ya. Mudah-mudahan Anda jelas ya. Kalau nanti ada teknisnya tadi Pak Tikman sudah memberikan izin ya untuk di-share nomornya di grup admin, grup pembimbing skripsi 3 prodi ya. Mungkin itu ya. Ini Bu maaf saya coba validasi ke bagian keuangan via WA hanya checklist 1. Ya sabar. Ini teman-teman mencoba sekalian supaya transaksi pembayaran Anda lancar juga. Coba sekarang pembayarannya menggunakan VA, virtual account. Itu jadi Anda lebih cepat. Tidak seperti sebelumnya kalau memang dikirim ke WA nanti takutnya lama pakai VA aja. Terkait VA itu bagaimana bisa dikonfirmasi ke keuangan. Itu real time ya, real time. Oke ya, mungkin cukup ya. Terima kasih ya untuk kehadiran rekan-rekan mahasiswa yang proses semester ini ya, proses klik di KRS-nya itu tugas akhir dan kompre. Mudah-mudahan Anda bisa menyelesaikan tepat waktu sesuai dengan pengumuman pertama yang sudah di-share oleh grup admin itu untuk masuk ke periode Sempro. Nanti untuk pra-proposal kami umumkan hari ini juga waktunya, termasuk apa saja proses ngikut Anda ikut di pra-proposal ya. Nah itu yang bisa kami sampaikan. Nah nanti hal-hal yang lain bisa ditanyakan ke prodi masing-masing. Dan tadi Pak Sutikman BPSI terkait misalkan ada kendala, ya nanti bisa menghubungi beliau ya, yang akan di-share di grup admin EPB. Bu, Brepet bagaimana izin? Kalau manajemen itu opsional, yang wajib itu akuntansi. Ya, nah kaitannya dengan Brepet nanti boleh ditanyakan ke prodi lah atau ke saya. Ya, kan hari ini sosialisasinya tugas akhir, bukan SKPI. SKPI udah kemarin kan? Ya, udah yang lalu kan kalau SKPI. Nah, nanti hal-hal lain misalkan ada kaitannya dengan pertanyaan Brepet, Mendeley, boleh ditanyakan ke prodi atau ke saya. Ya, mungkin itu ya. Atau mungkin Anda kan punya bukti-bukti pembayaran Mendeley dan Brepet ya. Boleh disampaikan kepada kami. Nanti kita lihat per kasusnya ya. Ya, mungkin itu ya. Tolong diisi absennya ya. Untuk rekan-rekan mahasiswa tolong diisi absen sebelum Anda leave. Mungkin foto dulu ya. Silakan admin. Kita dokumentasi dulu. Ya, baik. Sambil Anda isi ya absen kehadiran. Ayo on kamera. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu. Untuk adik-adik mahasiswa yang belum aktifkan kameranya harap diaktifkan ya, karena kita mau foto bersama untuk dokumentasi. Ya, ayo rambutnya dibetulin. Baik, pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu, 2, 3. 1, 2, 3.
1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Datang gagal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bun, dijawab lu, Bun. 1, 2, 3. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Wahyu. Oke, Sama-sama, mungkin Bu. kita sudahi saja hari ini ya. Terima kasih untuk kehadiran Anda semua. Yaitu tadi harapan kami mudah-mudahan Anda jelas dengan apa yang kami sosialisasikan hari ini, tugas akhir skripsi ya, dan tugas akhir bukan skripsi yang arahnya publikasi, kemudian program baru untuk penyelesaian tugas akhir itu Sintanas ya, Sistem Informasi Tugas Akhir Nasional. Absta dari masuk loginnya yang sudah disampaikan oleh tim BPSI UNAS itu Pak Sutikman dan Pak Lili ya. Mungkin itu acara agenda hari ini. Terima kasih semuanya. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Pak. Terima kasih Bu. Terima skripsinya. Tugas akhirnya. Terima kasih Bu. Alhamdulillah memakan siang. Terima kasih Pak Bu. Alhamdulillah makan siang. Pak Tikman makan siang, Pak Tikman. Sama-sama Pak Ramang, semuanya terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Bapak. Ya, Terima kasih. Sama-sama. guys. Terima kasih. Semangat, Cepat selesai nih. Iya. Ya, sampai bertemu lagi di proses ujian. Proses Silakan makan siang Bu Adek. Sudah. Makan Sampai siang ketemu di udah tersedia wisuda. tuh makan siangnya. Ngetesnya jangan galak-galak. Terima kasih Bu Bapak. Dadah.